Terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan kepada kami untuk bisa mendampingi Anda dalam proses pemenangan kepala desa yang Anda akan alami dan Anda akan jalani dalam beberapa bulan ke depan, dalam beberapa waktu ke depan. Ini minimal Anda bisa mengetahui bahwa posisi Anda sebagai calon kandidat atau Anda yang sementara menonton ini adalah tim sukses, maka Anda bisa membekali para kandidat Anda atau membekali diri Anda sendiri untuk menjadi kandidat yang betul-betul dapat memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa yang Anda akan jalani ini. Pada kesempatan ini saya akan memberikan dan membagikan kepada Anda metode dan strategi pemenangan calon kepala desa agar setiap langkah yang Anda akan lakukan itu selalu berkorelasi terhadap peningkatan jumlah perolehan suara dalam wilayah dan skop desa Anda. Ini bukan hanya sekedar teori, tapi hal ini telah dibuktikan dengan beberapa calon kepala desa yang telah saya dampingi dan bisa memenangkan kontestasi dan bisa menjadi kepala desa di dalam desanya masing-masing. Memang biasanya pada proses pemilihan kepala desa seperti ini itu dijalani dengan beberapa tahap. Biasanya proses perekrutan kandidat, penjaringan, dan kemudian masuk pada putaran pertama bahkan pada putaran kedua. Jadi ini bukan hanya sekedar teori. Hal ini yang saya akan sampaikan kepada Anda, saya akan bagikan kepada Anda karena ini merupakan sebuah strategi yang telah teruji dan telah membawa beberapa calon kandidat, calon kepala desa untuk bisa memenangkan kontestasi dan menjadi kepala desa. Sehingga ada dalam video-video kemarin saya mengikuti dan saya bersama-sama dengan calon kepala desa yang telah memenangkan dalam proses pelantikan di daerah. Artinya dalam metode dan langkah strategis ini saya sangat meyakini bahwa ini dapat membawa Anda pada kursi sebagai kepala desa dan mewujudkan cita-cita Anda untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah Anda. Dalam metode dan langkah strategi ini ada beberapa hal yang mungkin menurut Anda itu hal-hal yang mustahil untuk bisa dicapai, untuk bisa diwujudkan dalam proses pemenangan yang Anda jalani ini. Misalnya jumlah tim sukses yang begitu besar. Sebenarnya hal ini bukan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan, karena jumlah tim sukses yang Anda butuhkan itu harus tetap berkorelasi terhadap jumlah DPT di wilayah Anda, di desa Anda. Anda tidak bisa mengklaim bahwa saya sudah memiliki tim sukses yang banyak. Ada beberapa orang, ada 100 orang mungkin yang ada dalam pertemuan-pertemuan yang Anda buat. Tetapi ingat, 100 itu ketika dibandingkan dengan jumlah DPT yang ada di wilayah Anda, itu berkorelasi tidak? Itu seimbang tidak? Karena proses yang dilakukan dalam proses pemenangan kepala desa ini, itu hanya ada dalam ruang lingkup desa. Kemudian mereka yang bergerak itu harus bisa melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai tim sukses. Langkah-langkah ini akan menjadi mudah. Oleh karena itu, saya akan membagi kepada Anda bagaimana cara Anda untuk bisa melakukan langkah-langkah step by step sehingga Anda bisa menguasai strategi pemenangan ini, dan saya mengingini dan saya mengharapkan bahwa Anda harus menjadi leader. Anda harus bisa menjadi leader dalam proses pemenangan ini. Tidak bisa kemudian Anda mempercayakan kepada orang yang dalam desa itu dengan pengalaman politik di masa-masa tertentu, mungkin di kepala daerah atau pemilihan legislatif, kemudian Anda langsung mempercayakan proses pemenangan Anda sebagai calon kepala desa untuk memenangkan Anda dalam kontestasi pemilihan kepala desa ini. Saya hanya berharap bahwa dengan menonton video ini Anda bisa menjadi leader, Anda bisa menjadi bos dalam menentukan setiap langkah strategi yang Anda butuhkan dalam menggerakkan seluruh pergerakan-pergerakan tim sukses. Oke, yang Anda harus pikirkan bahwa Anda harus menjadi leader dan you are the boss, Anda harus menjadi bos dalam proses pemenangan ini.